Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama melakukan tarawih di majelis ini. Yang saya hormati dan saya ta'zimi Abi, Umi beserta keluarganya, pun juga para asatizah pesantren universal, pun juga para santri wasantriyah, santri putra pun santri putri yang saya cintai dan saya banggakan. Mudah-mudahan Allah muliakan. Amin ya Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya puasa bukan hanya sekedar menahan haus pun juga lapar, tetapi puasa lebih dari itu, saudara-saudara. Bahwa puasa itu ialah bagaimana kita bisa menahan amarah, bisa menahan hawa nafsu, bisa menahan dari hal-hal yang kurang disenangi oleh agama. Begitu. Nah, esensi dari puasa itu ialah bagaimana kita bisa melakukan kebaikan yang maksimal di bulan suci Ramadan ini. Karena Abi juga pernah mengatakan bahwa orang yang mulia ialah orang yang bisa melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Cek untuk orang. Gimana lanjut? Ya. Cek. Sebagaimana Abi pernah mengatakan bahwasannya kemuliaan itu adalah melakukan kebaikan, berbuat sebaik-baiknya untuk orang sebanyak-banyaknya. Itu kemuliaan menurut Abi. Bahkan menurut orang Barat yang mana namanya ialah Zig Ziglar, yang mengatakan bahwa your attitude will determine your attitude. Artinya bahwa kemuliaan adabmu, perilakumu yang akan mengantarkan pada kemuliaan, bukan hanya sekedar kognitif atau kemampuannya saja gitu. Ada beberapa janji atau jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang pertama itu ialah ud'uni astajib lakum. Ini kata Allah dalam Al-Qur'an yang artinya ialah berdoalah kalian kepada Allah, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, maka saya akan mengabulkan doa-doa kalian. Adapun cara Allah mengabulkan doa orang tersebut itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ada kalanya Allah mengijabah doa itu dengan ada kalanya Allah mengijabah doa orang itu sesuai dengan keinginannya. Ada juga Allah mengijabah tidak sesuai dengan keinginannya tetapi lebih baik dari apa yang diinginkannya. Ada kalanya Allah mengijabah doa orang itu dengan cara menjauhkan dari musibah, pun juga ada kalanya Allah mengijabah ataupun mengabulkan orang itu dengan cara jadi kifarat atas dosa yang diperbuat. Yang kedua, jaminan Allah itu yang kedua, fadzukuruni adzkurkum. Maka ingatlah, maka berzikirlah kalian semua kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengingatnya. Gitu ya. Berzikir kepada Allah itu berzikir kepada Allah bikulli halin wa waqtin. Berzikir kepada Allah di setiap waktu dan di setiap saat dan setiap waktu. Anytime, anywhere, dimanapun dan kapanpun.
ada amalan zikir yang dalam hadis Rasul bahwa ketika memasuki bulan 10 bulan atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ada amalan doa yang mana doanya Allahumma afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu amalan ketika 10 terakhir di bulan Ramadan gitu. Yang ketiga, amalan atau janji-janji Allah yang mana dalam Al-Quran tertera, yaitu la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka aku akan menambah nikmatnya. Syukur dikatakan oleh para ulama sarfun nikmat ala ta'at, menggunakan seluruh nikmat pada taat. Kita seumpamanya diberikan kesehatan, maka kita anggota badan ini kita lakukan atau kita perbuat untuk beribadah atau sholat tarawih gitu. Nah, itu adalah salah satu dari syukur. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah, maka akan ditambahkan nikmatnya. Yang keempat, jaminan Allah yang ada dalam Al-Quran. Jaminan Allah yang ada dalam Al-Quran itu ialah wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, yang artinya bahwa dan tidaklah Allah mengazab suatu kaum, dan tidaklah Allah mengazab suatu hamba kalau hamba tersebut sudah melakukan istighfar, sudah melakukan ampunan. Yang mana perlu kita ketahui juga bahwasanya Allah itu yang mempunyai apa? Mempunyai lautan maghfirah, yang mempunyai lautan rahmat. Maka dari itu, kepada teman-teman semuanya yang memang sudah melakukan maksiat, meskipun besar maksiatnya itu, tetapi kalau kita beristighfar kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kita harus tahu dulu syarat-syarat atas dosa yang kita, syarat-syarat tobat atas dosa yang kita perbuat gitu. Syarat-syarat tobat yang mana ada dosa hakullah, ada dosa hakul adami. Dosa hakullah itu adalah dosa yang berhubungan sama Allah. Nah, ini syarat-syaratnya ada 3 ya, ada 3. Yang pertama itu ialah kita menjauhi dari maksiat yang kita lakukan. Yang kedua apa? Yang kedua, kita menyesal yang maksiat yang telah kita perbuat. Yang ketiga, mengazam atau berkomitmen untuk tidak melakukan dosanya gitu. Itu yang dosa hakul. Dosa hakul ada 4, yaitu yang 3 tadi sudah disebutkan oleh saya. Yang keempat ialah mengampuni atau kita meminta maaf kepada orang yang telah kita zalimi gitu ya. Mungkin cukup dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua, sehingga kita mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Mungkin sekian dari saya. Allahumma biqil aqwa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.